Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Adi Putra, INPM 1901011173 dari kelas PAIC semester 4. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas 7 materi sekaligus. Di sini saya akan membahas materi yang pertama, yaitu Walimatul Urs. Walimatul Urs ini adalah dalam bahasa Arab yang dapat diartikan sebagai jamuan yang khusus untuk pernikahan yang tidak digunakan untuk perhelatan di luar nikah. Jadi secara umum berarti pesta dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas terlaksananya akad pernikahan dengan mengidangkan makanan, menghindari undangan. Walimatul ursi hukumnya adalah wajib dan fardu ain. Nah, sedangkan apabila undangan tersebut untuk umum, maka tidak wajib untuk datang. Nah, sedangkan hukum walimatul ursi ini adalah sebagai sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu hak dan kewajiban suami terhadap istri dalam berkeluarga. Adapun kewajiban suami istri terhadap istri, yang pertama yaitu mahar kawin, kedua nafkah yang layak sesuai kemampuan, terus yang ketiga pakaian dan tempat tinggal, yang keempat menggauli istri secara makruh atau baik, dan yang terakhir itu menjaga istri dari dosa dan memberikan cinta kasih sayang. Yang ketiga yaitu hak dan kewajiban istri terhadap suami dalam keluarga. Adapun istri juga harus menjalankan kewajibannya terhadap suami, yaitu dengan cara mentaati suami, mengikuti tempat tinggal suami, melayani kebutuhan biologis suami kecuali ada halangan syar'i, dan menjaga diri saat suami tak ada dan tidak keluar rumah tanpa seizin suami. Terus yang keempat, nafkah, kiswah, dan tempat tinggal bersama. Nafkah merupakan suatu kewajiban seorang suami terhadap istri. Apabila tidak ditunaikan, maka gagal jadi suami dan sudah pasti akan mendapatkan dosa. Nafkah yang diberikan suami bisa berupa makanan, minuman, pakaian, atau tempat tinggal, kasih sayang, dan pendidikan. Terus yang kelima itu kedudukan harta dalam pernikahan. Harta dalam sebuah pernikahan sangatlah penting karena sebagai sarana penghidupan lahiran seperti makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain. Kemudian harta orang tua dapat turun kepada anak, dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, harta yang pindah kepada anak ketika orang tua masih hidup disebut dengan hibah atau hadiah. Terus yang kedua yaitu harta pindah kepada anak ketika orang tua telah meninggal disebut dengan warisan. Terus yang terakhir yaitu harta yang dibagi sebelum orang tua meninggal dan dibagikan setelah orang tua meninggal disebut dengan wasiat. Terus yang keenam, hukum menikahi wanita yang pernah berzina. Hukum menikah orang yang pernah berzina itu boleh-boleh saja. Nah, akan tetapi yang tidak boleh ini menikahi wanita yang berzina akan tetapi dia belum bertobat. Itu hukumnya haram. Terus yang keenam, yang ketujuh, perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan atau pernikahan merupakan sebuah perjanjian sebelum menikah yang kemudian akan dituntun atau diambil hak perjanjian tersebut oleh yang memberi janji. Dan perjanjian disebut harus dipatuhi. Contoh, suami telah berjanji dan diberi perjanjian kepada sang istri bahwa ketika suami menikah lagi maka sang istri akan meminta cerai. Jadi hukumnya sang istri minta cerai tidaklah haram karena dia mengambil haknya
ketika melakukan perjanjian. Baiklah, itu saja video yang saya buat, ketujuh materi ini. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.